Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali. Salam ternak, salam ngarit, salam paseduluran. Oke teman-teman, dulur-dulur, untuk saat ini di daerah kami, di daerah saya lagi musim kemarau ya teman-teman. Kemarau agak panjang ini. Jadi di kemarau agak panjang ini kami atau saya agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan pakan atau hijauan atau pakan kambing, tetapi saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam video saya kali ini nanti bisa sedikit bermanfaat kepada teman-teman semuanya, terutama teman-teman pemula, teman-teman yang baru saja mau mulai ternaknya. Mengapa teman-teman? Karena di dunia peternakan itu kalau dibilang gampang ya gampang, kalau dibilang susah ya susah teman-teman ya, dulur-dulur. Kalau dipikirkan, ternak kambing itu sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Kita hanya memikirkan untungnya saja, kita tidak memikirkan ruginya, kita hanya memikirkan senangnya saja, kita tidak memikirkan susahnya. Apalagi di saat musim kemarau seperti saat ini ya teman-teman dulur-dulur ya. Di musim kemarau saat seperti ini, dikala kita susah mencari pakan hijauan untuk kambing-kambing kita, untuk ternak-ternak kita, bukan hanya di musim kemarau yang menjadi tantangan para peternak ya. Di musim penghujan pun itu juga sangat susah juga untuk para peternak. Dikala beberapa hari itu hujan tidak reda, kita tidak bisa ngarit, kita tidak bisa mencari pakan hijauan juga. Misalnya di musim penghujan, untuk hujannya itu mungkin 1 hari tidak reda, kemudian kita paksakan ngarit. Karena kalau kita tidak ngarit juga, kambing-kambing kita mau dikasih pakan apa, itu kalau kita paksakan nanti kambing kita juga akan kembung. Kalau kita ngaritnya basah-basah terkena air hujan, kalau kambing kita nanti kembung, kemudian makan hijauan dengan terkena air hujan itu makannya banyak, kemudian nanti mengakibatkan kambing kita itu nanti diare. Kemudian kalau diare nanti kita tidak mengobatinya, nanti kambing kita akan kehabisan cairan, dan nanti kambing kita ya kita tahu sendirilah. Kalau kita tidak mengobatinya, kalau kita tidak cepat-cepat mengobatinya, nanti akan kehilangan kambing kita. Kemudian kalau kita sering paksakan kasih pakan hijauan itu dengan air atau dengan basah terkena air hujan, nanti juga mengakibatkan kambing-kambing kita flu. Kalau kita kambing-kambing kita flu, nanti kalau kita biarkan saja, nanti untuk beberapa hari mungkin nanti nafsu makannya akan berkurang. Kalau nafsu makannya berkurang, nanti kambing lama-lama menjadi kurus dan berakibat fatal juga untuk kambing-kambing kita. Kalau dipikir ternak itu mudah ya kalau dipikir-pikir, tapi kalau kita menjalankannya itu susah ya. Ternak kambing itu indah kalau kita bayangkan, tapi sangat susah kalau kita mengerjakannya atau melakukannya. Jadi untuk teman-teman terutama teman-teman pemula ya, kita harus berpikir 2 kali atau kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang kalau kita ingin ternak kambing. Jadi ternak kambing itu tidak seperti yang kita bayangkan. Pasti kita membayangkan hanya senangnya saja, susahnya itu kita tidak membayangkannya. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, musim penghujan itu juga menjadi penghalang bagi kita. Musim kemarau itu juga
menjadi penghalang untuk ternak kita. Nah, maka dari itu sebelum kita memulai ternak, kita harus belajar ilmunya dulu. Kita harus memperbanyak ilmunya dulu, bagaimana perawatan kambing yang kita akan ternak nanti, bagaimana cara kasih pakan, bagaimana cara mencari pakan. Itu semuanya kita harus mempunyai ilmunya dulu, baru kita memulai ternaknya. Apalagi untuk teman-teman pemula yang masih nol pudel ya, masih belum berpengalaman apapun. Jadi jangan malu bertanya kepada peternak yang sudah dahulu, yang sudah senior, yang sudah lebih dulu ternaknya daripada kita. Kita cari ilmunya dulu, kemudian nanti kalau kita sudah mempunyai banyak ilmu, nanti kita baru mempraktekannya. Kemudian kalau kita nanti sudah mempraktekkan, nanti kita akan mendapatkan ilmunya kembali dari apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan di dalam kandang kita. Nah, maka dari itu ya teman-teman, di kandang kita, di persediaan ternak kita itu harus ada persediaan obat. Kalau tidak ada persediaan obat ya kita harus mempunyai ilmunya untuk mengobati penyakit-penyakit kambing yang akan menimpa atau datang kepada kambing-kambing kita. Kalau kita bisa meminta ya, di dalam ternak kita, di dalam kandang kita itu jangan ada penyakit yang datang. Akan tetapi nanti dalam prakteknya, dalam berjalannya waktu, nanti kita tidak tahu nanti apakah kambing itu nanti akan sakit, kambing itu akan terkena wabah apa, kita juga tidak tahu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, penyebab dari kita ngasih pakan hijauan yang terkena basah air hujan saja bisa menyebabkan penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan oleh daerah kandang kita yang kurang kita menjaga kebersihannya, itu juga bisa menyebabkan penyakit juga. Selain kita menyiapkan persediaan obat di kandang kita, kita juga harus tahu bagaimana mengobati penyakit-penyakit kambing itu secara alami, secara herbal, secara apa yang ada di daerah kita. Misalnya kalau kambing itu lagi diare atau mancret, itu kita beri ramuan atau herbal yang kita buat sendiri dari dedaunan atau apa yang bisa meredakan kambing-kambing kita dari penyakit itu mungkin akan lebih baik lagi daripada kita beli obat yang kita beli di warung-warung atau di toko. Itu lebih baik lagi kalau kita memberikan kambing-kambing kita atau mengobati kambing-kambing kita itu secara herbal dengan pengobatan kita sendiri, dengan buatan kita sendiri. Itu kalau bisa meredakan penyakit diri si kambing itu malah akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi daripada kita mengeluarkan uang untuk membeli obat-obat itu juga nanti belum tentu sembuh. Nanti juga kalau kita bisa membuat sendiri dengan bahan-bahan yang kita bisa dapatkan di daerah rumah kita sendiri, mengapa tidak? Itu juga kita harus mempunyai ilmunya. Kalau kita tidak mempunyai ilmunya, kalau misalnya kambing kita itu kembung, kambing kita itu diare, kalau kita tidak mempunyai ilmunya lah, kita ya biarkan saja kambing-kambing kita sakit, nanti hari demi hari kambing-kambing kita akan bertambah parah. Jadi ilmu itu penting, praktek juga penting. Jadi semuanya harus saling dibutuhkan, harus saling membutuhkan. Nah, selain di musim hujan itu menjadi kendala untuk kita sebagai peternak, di musim kemarau seperti saat ini di tempat saya seperti ini juga menjadi kendala juga bagi kita. Kalau di musim hujan kita tidak bisa ngarit karena rumput atau hijauan yang basah terkena air hujan. Kalau di saat kemarau seperti saat ini di tempat saya, itu rumput-rumput atau hijauan itu
sangat berkurang ya. Jadi 60% sampai 80% itu untuk rumput liar ataupun hijauan itu sangat berkurang ya di musim kemarau seperti saat ini. Jadi untuk rumput liar yang biasanya kita aret itu sangat banyak, sangat melimpah, sangat gampang, di musim kemarau seperti saat ini rumput-rumput semuanya pada kering, pada mati. Jadi itu kendala yang sangat menyusahkan bagi para peternak, karena kalau kambing kita sudah banyak, kalau kita hanya mengandalkan ngaret, kita hanya mengandalkan hijauan, itu pasti kita merasa akan kesusahan sekali, karena kita tidak bisa mengarit dengan banyak karena hijauan, karena rumput itu pada kering. Walaupun sistem pakan kita itu memakai silase, akan tetapi kalau hijauannya itu juga tidak ada, kita juga tidak bisa membuat silase. Rumput liar, rumput budidaya seperti rumput odot, seperti rumput pacong, kalau di musim kemarau seperti ini ya juga tidak bakalan tumbuh ya, karena kalau di tempat saya itu tanahnya memang kering ya, jadi bukan tanah seperti tanah pasir itu enggak, jadi tanahnya itu tanah yang bisa pecah itu ya, yang sangat kering sekali. Jadi kalau sudah musim kemarau ya rumput budidaya, rumput odot, rumput pacong itu tidak bakalan tumbuh. Nanti kalau sudah diaret, sudah tidak hujan ya sudah tidak tumbuh lagi, sudah mati ya. Nanti kalau tiba waktunya musim hujan kita harus tanam lagi. Jadi memang susahnya peternak di daerah pegunungan yang tanahnya tidak berpasir itu seperti itu. Kalau kita membayangkan, pasti sebelum kita ternak itu ya kita hanya membayangkan senangnya saja, kita hanya membayangkan untungnya saja, tidak membayangkan susah, tidak membayangkan untung ruginya. Ternak juga tidak hanya soal kasih pakan, mencari pakan, kemudian tanam bank pakan. Itu juga bukan seperti itu, bukan hanya kita kasih pakan saja, kasih pakan banyak. Itu bukan hanya seperti itu ya ternak. Perawatan, kebersihan kandang, kasih minum pada kambing-kambing kita, kasih vitamin, kemudian apa yang dibutuhkan oleh kambing kita itu semuanya harus kita sediakan. Jadi bukan hanya kasih pakan hijauan tok kemudian cuma kita tinggal begitu saja, itu enggak. Ternak yang nanti akan berjalan dengan baik itu bukan seperti itu. Kambing itu adalah makhluk ya teman-teman, jadi kita harus sering mengajaknya berbicara, mengajaknya ngobrol. Kita harus menunggui mereka di saat kita habis ngasih pakan mereka. Seperti saya kalau habis ngasih pakan pagi, kemudian saya tunggui, saya duduk di sebelah kandang ya seperti ini, kemudian sambil minum teh atau apa, kemudian saya tunggui kambing-kambing saya, bagaimana kambing saya itu setelah saya kasih pakan itu kambing-kambingnya itu makan dengan banyak, makan dengan lahap, atau tidak mau makan, atau nafsunya makan berkurang. Itu kita tahu ya teman-teman. Jangan hanya dikasih makan terus ditinggal pergi, itu jangan. Sebentar kita meluangkan waktu, kita tunggui semuanya, kita beri makan semuanya, kemudian kita lihat-lihat ya kambing itu mau makan hijauan yang kita berikan atau tidak. Ini walaupun di tempat saya musimnya kemarau ya, ini saya usahakan untuk mencari pakan atau hijauan seperti rumput liar. Ini mereka dimana saya harus bisa mendapatkan rumput liar, saya carikan mereka ya, karena mereka sangat suka dengan rumput liar, jadi saya usahakan untuk ngarit rumput liarnya. Nah,
sambil kita ngasih pakan mereka, kemudian kita melihat-lihat mereka, kemudian kita ajak bicara mereka, kita ngomong apa mereka walaupun tahu atau tidak ya, kita cuma ngomong-ngomong apa yang bisa kita omongkan ya. Kemudian sambil kita membersihkan kotoran-kotoran atau sampah yang ada di kandang, yang ada di rumput, agar tidak termakan oleh kambing-kambing kita. Karena biasanya kalau kita mengarit rumput liar itu ada sampah-sampah atau ada plastik yang ikut dengan rumput yang kita ambil, yang kita berikan ke kambing-kambing kita. Jadi sambil kita membersihkan rumput itu dari kotoran-kotoran, sambil kita melihat-lihat kambing kita, sambil kita ajak bicara mereka, walaupun kita itu nggak tahu ya mereka itu tahu apa yang kita omongkan atau tidak. Kalau kita itu menyayangi mereka, mereka itu tahu ya, mereka itu tahu kalau kita perhatikan, kalau kita sayangi, itu mereka merasakan. Timbul rasa senang juga kalau kita melihat cempe-cempe seperti ini yang lagi berlari-lari, lagi bermain-main, apalagi cempe-cempenya itu banyak, sekitar 10 ekor gitu. Melihat mereka berlari-lari dengan mereka riang gembira itu menjadi kesenangan tersendiri untuk kita sebagai peternak ya. Jangan lupa berikan obat cacing kepada kambing-kambing kita secara rutin ya, mungkin 3 bulan sekali, atau mungkin cempe-cempe yang sudah umur 2 bulan lebih kita beri obat cacing agar nanti kambing-kambing kita atau cempe-cempe kita tidak terkena cacing. Jadi kalau cempe itu rentan ya teman-teman, dulur-dulur ya, kalau nanti terkena cacing, nanti perkembangan dari cempe yang baru berumur 1 bulan ke atas itu nanti akan terganggu. Jadi selalu sediakan obat cacing di persediaan obat di kandang kita. Nanti kalau sudah waktunya diberi obat cacing, maka kambing-kambing kita harus diberi obat cacing. Memang kalau soal penyakit di musim penghujan itu memang agak lebih rentan ya daripada di musim kemarau. Kalau di musim penghujan bisa kambing itu banyak timbul penyakit ya kalau tidak bisa menjaga kebersihan. Dan juga kalau di musim penghujan kan banyak nyamuk ya teman-teman, nyamuk itu bisa menyebabkan penyakit juga. Tapi kalau di musim kemarau mungkin kita hanya sedikit kekurangan hijauan, mungkin kambing-kambing kita juga akan sedikit kekurangan, dan nanti akan sedikit kekurangan nutrisi juga. Nah seperti ini ya teman-teman, kalau musim kemarau di daerah saya, di tempat saya, kalau sudah musim kemarau itu rumput budidaya, rumput odot, rumput pacong itu seperti ini, kering, tidak bisa tumbuh lagi ya, walaupun kita siram. Itu kalau tanahnya sudah benar-benar kering seperti ini, sudah tidak bisa berkembang lagi ya. Tanaman-tanaman yang lain juga kering, rumput odot, rumput pacong kering, kemudian ramban yang saya tanam seperti singkong karet juga pada kering semuanya. Jadi sangat menjadi tantangan tersendiri bagi peternak kalau di musim kemarau seperti ini. Kalau musim penghujan kita gampang untuk mencari, tapi kalau terkena air hujan itu juga nanti bermasalah. Akan tetapi kalau di musim hujan, kalau hijauan itu kita keringkan dulu, itu masih bisa kita berikan ke kambing-kambing kita. Akan tetapi kalau musim kemarau seperti ini memang susahnya itu mencari hijauan itu tidak ada. Maka dari itu ya teman-teman, untuk teman-teman semuanya, jadi kalau kita mau ternak itu kita harus mempersiapkan semuanya, dan bagaimana cara mengantisipasi di
di saat musim penghujan, bagaimana mengantisipasi di saat musim kemarau, kita juga harus semuanya memikirkannya. Kambing itu tidak hanya diberi makan saja, kambing itu tidak hanya diberi minum saja, butuh perawatan, butuh pakan hijauan, butuh obat-obatan. Jadi semuanya harus ada, harus kita persiapkan. Kalau kita sudah ternak kambing, ngingo kambing, kita sudah mengurung kambing itu ada di dalam kita, ya kita harus mempersiapkan semuanya dari segi hal apapun. Jadi sebelum kita memulai ternak, kita harus memikirkan masak-masak untuk semuanya yang harus kita persiapkan. Jadi itu ya teman-teman, dalam video saya kali ini, sedikit sharing saya kali ini, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sedikit terbantu dengan apa yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, salam paseduluran.